Kalau orang Jawa bilang itu teman dan tinemu, agak kali tinemu. Paling tidak kan kita harus tahu jati diri kita. Belajar dari masa lalu untuk masa depan. Kita belajar sejarah itu sebenarnya ya menarik sebenarnya. Nggak tahu karena saya suka, tapi jujur saya tuh dulu waktu saya sekolah, Dok, itu nggak tahu saya ketemunya gurunya begitu, itu selalu membosankan. Karena mungkin karena apa? Hanya cerita, Iya. ngomong, Tapi itu kan kita anak tadi kita. ya, kita kan ada, ya kan tadi ya saya, Iya. sudah ada gambaran, gini peta. Apalagi kalau di neuroscience itu beda antara wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki. Gimana ya? Nah, perempuan, tadi kayak gambar peta nggak suka. Iya. Kelihatan itu like-nya saya, yang tulisan saya 99% kalau saya bicara tentang peta. Itu lagi. Iya, memang gitu, Pak. Cewek itu kalau saya suruh map itu pasti nyasar. Iya. Makanya kan begitu. Makanya kalau di map itu Google Map apa kan belok kan itu kan untuk wanita sebenarnya. Jadi itu Karena wanita saya pesa apa rating kanan beloknya kiri. Jangan disalah Pak. Mirip saja. Jadi kalau misalnya ada wanita bisa Google Map itu yang cuma 1-2-5%. Yang bisa memahami peta, kemudian memahami apa statistik. Tidak semua. Jadi kalau mau jadi penulis apa ya harus dikasih gambar, disosikin. Harus paham nulisannya. iya. Ini bajunya Sidoarjo Masa ini komunitas. Ya. Apakah ini terbentuk karena kegelisahan melihat minat dan pengetahuan sejarah masyarakat kekinian terutama anak muda? Saya pertama ya iseng aja. Iseng aja. Iseng aja. Ini nggak orang sejarah itu mesti Saya nyari Sidoarjo terus cari present. Terus siapa ya iseng. sejarah, Dok. Sidoarjo Masa Proses. Sebenarnya kalau secara ya. Rata-rata serius itu 2015 lah. Rata-rata serius mengumpulkan. Sebelumnya sudah ada ini ya. Ya ada aja, tapi ya mengumpulkan catatan-catatan itulah. Ya saya harap sih bukan saya, kontributornya bukan saya saja. Tapi ya rata-rata mereka kan cuma menikmat, tidak mencari. Iya. Jadi kan penggagasnya itu. Ya, tidak saja. Jadi kadang-kadang anak muda, ada anak mudanya. Banyak juga sekarang, passionnya mereka begitu. Ya saya rasa mungkin ini saya harus memulai kalau sesuatu tidak ada ya harus ada ini mulai gitu. Ya, akhirnya aku mulai banyak ya sedikit misalnya kontribusi foto-foto lama keluarga mereka. Kan ternyata kan asik ya bro gambaran. Ya saya batasi memang misalnya yang paling tua ya jangan di tahun 90 deh. Yang paling enggak tahun 80-an lah. Iya. Kan betul-betul tahu. Ya sih misalnya ngomong Cipandi kecanggihan itu kan terlalu jauh ya. Ya paling enggak mungkin teman-teman di masa kolonial, masa kini kan rute-rute enggak jauh lah. Dan paling suka itu kalau sekarang trennya itu mereka apa ya? Terhadap desa mereka sendiri. Masa sih di sini tinggal di Sidoarjo? Saya tinggalnya di Surabaya. Oh enggak, Perbatasan Sidoarjo Coret. Surabaya Coret. mana? Di Waru. Waru kan ya? Waru Wismalu Sidoarjo. Iya. Wah, Yang tinggal itu kan kita ditanya mana rumahnya Surabaya. ada Waru. Iya. Waru itu dari Waharu mungkin. Iya. Prasasti Waharu 1, 2, 3, 4. Jadi saya scroll medsosnya jenengan yang di Facebook itu, jadi ada nama ini asalnya dari ini. Emang nggak ada yang urus ya? Iya betul. Ada yang urus. Tidak ada saja itu betul. Ada Sidoarjo ini yang konsen begitu. Tidak tahu. Mungkin insya Allah lebih banyak dari saya. Ada nanti. Cuman ketika ceritanya saya punya IG itu di umroh anak saya. Ya aku yang nulis ngomong. Orang tentang tak boleh bilang kan dua IG. Tapi jujur dan ini
pengalaman saya belajar sejarah itu, saya mencari literasi sendiri itu kadang ya bosan-bosan sendiri membacanya. Terus referensi dari orang itu kadang membosankan. Tapi saya ketemu jenengan itu punya perspektif lain tentang orang yang mencoba. Iya. Iya. Ini tapi dokter jenengan. Yang ini memang dokternya. Ya kebiasaan saya ini tidak bisa asik-asik kayak para penulis yang bercerita mengalir gitu. Saya ini kebiasaan sadar. Ya mungkin lebih banyak pengaruh kerjaan saya dokter ya. Tapi ya, poin-poin yang paling penting aja saya tulis gitu. Tapi dok sebelum yang terakhir, kurikulum pendidikan ini untuk anak muda juga generasi nanti penerus. Itu kan kalau nggak salah nih ya, nanti coba cari informasinya itu kan mata pelajaran muatan sejarah itu dikurangi kalau nggak salah. Direktoratnya jadi hapus. Dan makanya itu sudah dalam tanda kutip membosankan minatnya seperti itu. Apalagi era sekarang udah kayak gini. Dokter tadi bilang handphone semua. Makanya tujuan saya mengundang dokter sini kan pengen memfamiliarkan sejarah. Itu kan. Sebenarnya kan idenya brilian sih kalau sekarang Pak Jokowi sama ini ya kali kurikulum merdeka. Singkat siang itu banyak orang. Ide mereka ya mungkin kalau saya bilang kecepatan mereka sudah 150 km per jam, tapi yang di bawah ya ini mungkin ada yang baru nyetar, ada yang baru mungkin kecepatan 100 gak sampai 100, malah mungkin baru 10-20. Ingat, Indonesia ini bukan Jawa saja. ya. Nah, mungkin para anak muda mesti saya semangati. Jangan terkungkung di Jawa saja. Sekali-sekali anak muda harus keluar dari negeri. Merantaulah, ya 1 bulan, 2 bulan kemana, ke Sulawesi lah, Papua Solo lah, ke Kalimantan Utara, ke Sumatera Utara, ke Aceh. Biar kamu tahu itu loh bagian dari Indonesia. Di sini internet lancar. Itu tadi banyak yang mungkin di Jawa oke. Tapi di infrastruktur di lain-lain belum tentu. Nah itu konsep-konsep pendidikan kita memang ya harus dimodifikasi. Kalau bicara tentang pendidikan ini kebetulan saya masih mempertahankan diri di sebuah institusi pendidikan ya. Jadi meskipun saya hanya jadi dokter UKS-nya, saya sering kali kan berinteraksi dengan para guru negara kepala sekolah. Ya ide-ide semacam itu ya saya sedikit sesukahan gitu. Kalau paling tidak kan kita harus tahu jati diri kita. Asal kita itu dari mana? DNA kita dari mana? Ya dulu bakti. Pribumi yang dulu gitu. Kalau sekarang, nah ada manusia Indonesia asli. Kita ini campuran karuan. Anak muda sekarang itu kok belajar sejarah tentang kerajaan atau tentang sejarah kolonial daerahnya. Dia itu mempelajari tentang keluarganya. Paling berhenti sampai mbah, kakeknya saja ya. Buyutnya belum tentu tahu, atasnya lagi belum tentu tahu. Ya, terputus sih. Karena nggak penting bos. Tapi ada suku-suku yang masih menganggap penting. Tapi kan langka. Bukan. Tadi itu ada alasan antropologi budaya ini. Kenapa orang Jawa sudah kayak gitu? Ada ceritanya. Itu ada Brahman, ada peran Cina. Kenapa orang-orang misalnya Tata masih mempertahankan marga? Kenapa orang-orang semua misalnya Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Ambon itu masih mempertahankan nama marga. Ada. Itu adalah alasan antropologi budaya. Kita malah hilang nama-nama asli Jawa. Enggak juga sih. Ya itu tergantung itu tadi. Katanya manusia itu setara. Nah kalau orang Jawa kan tidak harus menganggap manusia tidak harus ada kasta di antara kita. Tapi nyatanya tetap aja ada strata sosial, ada lagi. Nggak bisa dipungkiri kayak gitu. Makanya salah satu yang bisa saya catatan itu misalnya dari seorang peneliti itu, kenapa tiba-tiba
orang Jawa itu tidak lagi mengandung putra. Justru ada suatu masa kemudian muncul nama-nama Islam. Iya. Sebelum itu ada cerita tentang Joko. Itu kan dekonstruksi budaya. Mungkin ada pengaruh yang wali. Anti feodal sebenarnya. Tapi akhirnya jadi feodal lagi. Ada pembahasan lagi kan. Iya. Jadi antropologi budaya itu juga sangat. Nah ini kan kalau kita bicara gini kan namanya kan belajar merdeka. Belajar merdeka. Belajar merdeka. Dari mana pun kita bisa belajar. Kalau kita ngomong sejarah tuh, kerajaan ini dipimpin selesai. Iya. Tapi alasan baik mengangkat di mana, kapan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana nanti bisa meluas. Terakhir dok, pesan buat anak-anak muda terutama. Kenapa harus belajar sejarah? Pentingnya apa? Terutama dari past actually. Ya belajar yang lu suka saja. Tapi kan penting. Kalau orang agak penting karena jati diri kan penting menurut saya. Kalau kita tidak tahu ya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita tidak tahu asal usul siapa kita aja, keluarga kita aja, entah kita itu siapa. Kalau saya sebagai dokter sekarang ini gini ya. Sekarang itu berkembang pengobatan itu sudah pakai namanya DNA. Diambil selmu, udah ketahuan. Nenek moyangmu dari mana, tren sakit bagaimana, tren kematian bagaimana, sudah ada. Ya tinggal aja ya. Kalau kamu lifestyle-mu nggak berubah dengan sistem darahmu ya, siap-siap. Jantung kan iki. Nah, jadi intinya itu sebenarnya kayak ini yo, apa ya? Ke arah pencegahan. Bukan lagi pengobatan. Dan itu yang dilakukan negara-negara maju. Yang lebih maju. Kalau saya cuma bisa pesan ya, pelajari dan apa ya? Fashionmu sendiri lah. Fashion di sendiri yang suka. Kalau kamu suka itu. Ketika kamu apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu teman dan tinemu. Agak kali tinemu. Kamu apa ya? Bekerja dengan apa yang kamu suka. Masih akan ketemu masih. Fashion. Artinya dalam konteks sejarah itu kan bisa melihat dari sudut pandangnya. Misalkan dia suka, anak muda suka ini nih, anak zaman sekarang suka usaha nih. Lihat sejarah perdagangan. Mungkin dari situ akan terbuka ya sangat gitu ya. Dan itu menjadi ilmu juga. Di kekinian kan belajar sejarah. Iya, kan pasti ada yang pola yang berulang. Ada jargon yang mungkin apa ya? Di komunitas kami belajar dari masa lalu untuk masa depan. Belajar dari masa lalu untuk masa depan. Jadi nggak masa lalu. Kalau singgilannya di komunitas kami, terus lewis ngerti kajian apa? Kemarin nggak paham. Betul. Iya. Ya wis ngerti kalau siapa kajiannya apa? Nek saya bilang nih kan untuk masa depan. Yang jelek-jelek yo, aja jangan dilihat gitu. Yang baik-baik kita teruskan. Apa yang menjadi pelajaran dari masa lalu itu untuk masa depan. Misalnya ya kita belajar dari orang lain. Belajar dari kesalahan orang lain saja. Kita nggak perlu harus mengikuti kesalahannya orang lain. Kita cuma harus belajar aja. Ini sebenarnya manusia itu adalah kalau dari kecil kan cuma menilai. Di orang-orang yang suka sejarah, hidupnya biasanya lebih selamat karena dia punya insting mempelajari orang dari. Misalnya kayak dan kaki ya. Ada ramalan coba. Iya. Yuk, dulu kan tidak ngerti, namanya itu. Kemudian orang angin gitu situ. Kalau satelit mas. Nah kalau sekarang sudah ada satelit. Waduh, sekarang misalnya sekarang ini konteksnya sekarang ini. Sekarang lagi apa sih musimnya? Kemarau, Ustaz. Nah, kemaraunya apa? Kemarau. Ini orang sejarah ini atau berat mana? Apa kemarau? El Nino kan? Oh El Nino, oh iya ya. Tak pikir apa ada sebutan. Kalau El Nino ini sampai kapan? Ya kalau sampai Januari, kenapa semua negara itu gak keep pangan? Ya. Kalau keep pangan, apa kita gak gelagapan?
kita 50% lebih masih impor beras. Apa gak siap-siap besok Kan terakhir? yang ngomong Indonesia, padahal kita ini Oh, ini dia ya. Sebenarnya kita harus siap gitu. ya, Kau wis ngerti ini trennya gimana? Ngomong dokternya ya, ini mau gimana? Harusnya dicegah gimana? Oh, misalnya stunting kayak gini, harusnya gimana untuk mencegah itu? Oh, semua enggak. Kan karena masalah semua. betul. Oh, udah tak. Kalau sudah dianalisis, kemudian didiagnosis, harus ada terapi. Terapi sangat baik, guys. Anyone. Wah ini baru ini hampir sejam memang baru ini kelihatan ya. Ya, gitu. Jadi belajar dari masa lalu tidak masa depan. Ya, wis nanti ini wis kena. Apa sini? Iku mang, sedimentasi besar-besaran. Kita itu kabupaten di tepi laut, tapi nggak punya pantai. Iya. Nah, ya kan, ya apa kok banjir ya? Ya harus ada strateginya. Oke, kau punya pantai? Udah, dengan kita. Baru sadar. Jadi anak-anak Sidoarjo itu kalau mau ke pantai di Surabaya dulu. Bagi jadi ada. Nah. Ya. Gitu, Mas. Oke. Tapi ngomong-ngomong Sidoarjo masa kuno ini basecampnya gimana? Ya. Tempat ngindanya. Kongsi sekitar sendiri ya. Nah, yang penting ini paling biasanya nggak berjanjian, ya nggak jauh-jauh. Biasanya di warung kopi, ya, warung kopi di temen atau di mana, ya. Sifatnya kita itu tidak serius, karena hidup kita itu sudah terlalu serius. Serius dan berat. Ini santai aja. Oke, Dokter Sudi Haryanto. Terima kasih banyak dia sudah membagi cerita. Bagi kita sih banyak, walaupun belum semuanya. Membuka seluk-beluk sejarah tentang Sidoarjo. Jadi Sidoarjo dari sudut pandang jenengan itu kalau ngomong sejarah tadi kan dari kerajaan itu kan pusat ekonomi yang terlupa. Kalau ditarik ke masa kolonial, terutama perdebatan tentang kapan harusnya Sidoarjo itu dirayakan dari jadinya. Jenengan mau menyampaikan bahwa kalau tanggal 31 Januari itu adalah Kadipaten Sidokare, Sidoarjonya itu Mei. Itu biar menjadi Bagi saya sih ya penting lah ya. iya. Kapan itu tidak penting. Yang penting itu semangatnya. Oke. Ini semangatnya untuk itu tadi yang paling penting itu harapannya, kata harapannya menjadi harjo, menjadi serasajon. Oke, itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Terima kasih Dok. Sama kali lagi salam buat teman-teman Sidoarjo masa kuno. Kapan-kapan saya harus main. Biar ya kita Silakan. Oke. Sobat, ini tadi also ngobrol saya dengan dokter, ya kan, yang nggak kelihatan dokternya, kelihatan sejarawan banget, gitu kan. Kalau naik lagi tak dulu, oh iya, saya senang banget bisa kenal dengan, saya kan pendatang dok sih ya, di Waduh Mas. Oke, thank you buat kalian yang sudah nonton podcast ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.